Sejak manusia hidup di bumi, manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Sebelum mengenal bercocok tanam, untuk bertahan hidup, manusia mencari makanan dengan berburu dan mengumpulkan makanan di alam liar. Setelah berakhirnya masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia mulai hidup menetap di suatu tempat tinggal secara berkelompok. Mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Pada masa inilah pertanian dimulai. Secara umum dapat dikatakan bahwa pertanian bermula sebagai dampak perubahan iklim dunia dan adaptasi oleh tanaman terhadap perubahan. Saat berakhirnya zaman es di era Pleistosen, sekitar 11.000 tahun sebelum Masehi, bumi menjadi lebih hangat dan mengalami musim kering yang lebih panjang. Perubahan ini berdampak pada adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Bumi yang hangat dan musim kering yang lebih panjang sangat cocok bagi mulainya pertanian. Dan kondisi ini menguntungkan bagi perkembangan tanaman semusim, karena tanaman mampu berfotosintesis secara baik untuk menghasilkan energi yang digunakan dalam pembentukan biji dan umbi. Tanaman semusim yang dalam waktu relatif singkat memberikan hasil dan biji atau umbinya dapat disimpan. Ketersediaan biji-bijian, polong-polongan, dan umbi-umbian dalam jumlah memadai memunculkan perkampungan untuk pertama kalinya, karena kegiatan perburuan dan peramuan tidak perlu dilakukan setiap saat. Terdapat beberapa hipotesis mengemuka mengenai bagaimana manusia berpindah dari budaya berburu ke budaya bercocok tanam. Yang pertama adalah teori demografik, diusulkan oleh Karl Sauer pada tahun 1952, yang diadaptasikan oleh Louis Binford dan Ken Valery. Mereka menjelaskan bahwa peningkatan populasi akan semakin mendekati kapasitas penyediaan oleh lingkungan, sehingga akan membutuhkan makanan lebih banyak dari yang bisa dikumpulkan. Berbagai faktor sosial dan ekonomi juga mendorong keinginan untuk mendapatkan makanan lebih banyak. Menurut teori demografik, semakin besar populasi manusia, maka akan semakin besar manusia membutuhkan makanan. Untuk mendapatkan makanan lebih banyak, manusia mulai bercocok tanam. Yang kedua adalah hipotesis oasis, dikemukakan oleh Raphael Pampli pada tahun 1908 dan dipopulerkan oleh Ver Gordon Chill yang merangkum hipotesis tersebut ke dalam buku Man Makes Himself. Hipotesis ini menyatakan bahwa ketika iklim menjadi lebih kering, populasi manusia mengerucut ke oasis dan sumber air lainnya bersama dengan hewan lain. Domestikasi hewan berlangsung bersamaan dengan penanaman benih tanaman. Menurut hipotesis oasis, manusia mulai bertempat tinggal dan bercocok tanam serta memelihara atau berternak hewan peliharaan di daerah oasis. Oasis adalah suatu daerah yang subur dan terpencil yang berada di tengah gurun, umumnya mengelilingi suatu mata air atau sumber air lainnya dan memiliki beberapa pepohonan di sekitarnya. Yang ketiga adalah hipotesis evolusioner oleh David Rinson, mengusulkan bahwa pertanian merupakan adaptasi evolusi bersama antara tumbuhan dan manusia. Berdasarkan bukti-bukti peninggalan artefak, para ahli prasejarah saat ini bersepakat bahwa praktik pertanian pertama kali berawal di daerah bulan sabit yang subur, di Mesopotamia, sekitar 8000 sebelum Masehi. Hilal subur atau disebut juga daerah bulan sabit subur adalah suatu kawasan berbentuk bulan sabit yang mengandung tanah basah dan subur di antara tanah gersang atau semi gersang di Asia Barat dan di lembah Sungai Nil serta delta Sungai Nil di Afrika Timur Laut. Istilah hilal subur dicetuskan oleh arkeolog Universitas Chicago James Henry Brads dalam karyanya Ancient Records of Egypt, diterbitkan tahun 1906. Kawasan tersebut disebut bulan sabit subur karena tanahnya yang subur dan bentuknya menyerupai hilal. Istilah hilal subur memiliki jangkauan minimum dan maksimum. Dalam berbagai definisi, istilah itu mencakup Mesopotamia, kawasan di antara sungai Tigris dan Efrat. Sebagian besar kawasan ini merupakan wilayah negara Irak, dengan sebagian kecil wilayah Iran, di dekat Teluk Persia, Kuwait di selatan, dan Turki di utara. Berdasarkan suatu kajian, 32 dari 56 spesies biji-bijian budidaya berasal dari daerah ini. Daerah ini juga menjadi satu dari pusat keanekaragaman tanaman budidaya atau Center of Origin. Menurut Nikolai Vavilov, jenis-jenis tanaman yang pertama kali dibudidayakan di sini adalah gandum, jelai atau barley, buncis, kacang Arab, dan flag. Di daerah lain yang berjauhan lokasinya dikembangkan jenis tanaman lain sesuai keadaan topografi dan iklim. Bukti-bukti di Tiongkok
menunjukkan adanya budidaya jewawut atau millet dan padi sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Masyarakat Asia Tenggara telah mengenal budidaya padi sawah paling tidak pada saat 3.000 tahun sebelum Masehi dan Jepang serta Korea sejak 1.000 tahun sebelum Masehi. Padi Afrika dan sorghum dikembangkan di daerah Sahel Afrika 5.000 sebelum Masehi. Pertanian adalah bagian dari sejarah kebudayaan manusia. Pertanian merupakan salah satu kegiatan yang paling awal dikenal peradaban manusia dan mengubah total bentuk kebudayaan. Terjadi perubahan dalam sistem kepercayaan, pengembangan alat-alat pendukung kehidupan, dan juga kesenian akibat diadopsinya teknologi pertanian. Pertanian telah mengubah bentuk-bentuk kepercayaan. Dari pemujaan terhadap dewa-dewa perburuan menjadi pemujaan terhadap dewa-dewa pelambang kesuburan dan ketersediaan pangan. Pertanian berkembang secara independen di berbagai tempat di dunia sebagai bagian dari kebudayaan manusia. Pertanian telah membawa revolusi yang besar dalam kehidupan manusia sebelum revolusi industri. Bahkan dapat dikatakan revolusi pertanian adalah revolusi kebudayaan pertama yang dialami manusia.